Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du, para pendengar sekalian, bagaimana seandainya saya kabarkan sebentar lagi akan datang ke rumah kita tamu agung, orang kaya yang akan membagikan kekayaannya. Dia mau singgah ke rumah kita dan akan membagikan kekayaannya kepada kita. Tentu kita semua akan berbahagia. Kita tentu semua berharap dia akan betul-betul mewujudkan janjinya untuk datang ke tempat kita, dan kita akan melakukan segalanya untuk menyambut dia di tempat kita. Kan kita servis dia habis-habisan. Kita berikan semua kebaikan, semuanya maksimal dengan berharap supaya nanti ada kebaikan yang kita dapatkan dari orang kaya tadi. Nah, saya sampaikan di sini bahwasannya kita juga akan kedatangan tamu besar beberapa hari lagi. Cuma tidak berbentuk manusia, melainkan berbentuk lain, yaitu datangnya bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang penuh kebaikan. Syahrun mubarak. Makanya di dalam hadis Rasulullah disebutkan, qad ja'akum syahru Ramadan. Syahrun mubarak, iftaradallahu alaikum fihi siyamuhu. Allah wajibkan di dalamnya, datang bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Allah wajibkan di dalamnya pada kita untuk berpuasa. Pintu-pintu surga dibuka, dalam artian kebaikan-kebaikan orang bersemangat melakukannya. Adapun kemudian pintu neraka kunci, dalam artian pintu neraka kemudian menjadi sempit dan setan-setan terbelenggu karena orang-orang berpuasa berlomba-lomba mencari kebaikan dalam ibadah puasa tadi. Kemudian di dalamnya ada terdapat malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita beribadah pada malam tersebut, maka kita akan mendapat kebaikan yang sangat besar setara dengan kebaikan yang kita lakukan selama 1000 bulan. Maka bagaimana mungkin kita tertarik untuk melakukannya? Para pendengar sekalian, perlu kita ketahui bulan Ramadan itu bulan yang penuh keberkahan, memiliki keutamaan-keutamaan. Sehingga perlu kita dalami, kita pahami, sehingga ketika kita menyambut tamu yang bernama bulan puasa Ramadan, kita sambut dengan rasa gembira, harap-harap cemas. Kita gembira karena di dalamnya akan ada banyak kebaikan kita dapatkan. Cemas, kita khawatir kalau umur kita atau kesehatan kita tidak sampai atau tidak maksimal pada pelaksanaan puasa tadi. Apalagi kita dalam keadaan ditimpa wabah penyakit COVID-19. Tentunya kita berdoa kepada Allah, ya Allah, salimna ila Ramadan. Ya Allah, sampaikan aku ke dalam bulan suci Ramadan. Berikan aku kesehatan, kekuatan untuk melaksanakan bulan suci Ramadan. Jangan justru kita, ya Allah, Ramadan datang, aku takut, aku malas, aku merasa sulit dengan datangnya Ramadan. Salah pemahaman seperti ini. Kalau kita tahu ada kebaikan di dalamnya, maka berlomba-lombalah kita untuk mendapatkan kebaikan yang ada di dalamnya. Kenapa? Di antara kebaikan lain selain bulan ini, bulan diturunkannya Al-Quran, yang kedua adalah pada bulan puasa Ramadan, atau pada bulan Ramadan, amalan kita semua dilipat gandakan. Di dalam sebuah hadis disebutkan, kullu amalin ibni Adam yudha'af asru amsalihha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Semua kebaikan anak Adam itu dibalas antara 10 sampai dengan 700. Kecuali puasa. Kata Allah, itu milikku dan aku yang akan langsung membalasnya. Artinya melewati limit batasan 700 atau 10 atau 100 dan sebagainya. Dia puasa diberi pahala tanpa batas. Kenapa Allah sampai demikian luar biasanya memberi pahala bagi orang yang berpuasa tanpa batas? Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, kata Allah. Dia, hambaku ini rela meninggalkan syahwatnya, keinginan-keinginan yang macam-macam, termasuk makan minumnya, termasuk kesenangan-kesenangannya untuk menggapai ridhoku. Ini diantara kemuliaan yang kedua. Kemudian diantara kemuliaan yang ketiga, puasa juga memberi syafaat kepada kita. Sama dengan Al-Quran, nanti pada hari kiamat ketika kita mendapatkan kesulitan-kesulitan, pada hari berbangkit nanti, kita mendapatkan kesulitan di padang mahsyar, maka Al-Quran dan puasa ini termasuknya akan membantu kita menghadapi kesulitan-kesulitan tadi. Apa keutamaan berikutnya lagi? Di antara keutamaan bulan puasa adalah doa orang yang berpuasa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka persiapkan doa terbaik kita. Minta kebaikan-kebaikan untuk akhirat kita. Minta kebaikan untuk keluarga kita. Karena ini sangat penting. Bulan ini bulan berharga sekali. Saking
istimewanya orang-orang berpuasa di akhirat nanti, di surga nanti Allah sediakan pintu khusus di surga yang bernama Ar-Rayyan yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Apa keutamaan lainnya? Di dalam hadis disebutkan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa di antara umatku, umat Islam yang berpuasa kepada Allah karena keimanannya dan dengan penuh perhitungan, dia iman kepada Allah maka dia laksanakan puasa. Dan dia laksanakan sesuai petunjuk tata cara yang diajarkan Rasulnya. Dia patuhi aturan-aturan karena mengharap pahalanya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini di antara keutamaannya. Oleh karenanya kita harus hati-hati. Ada di dalam hadis lain disebutkan tentang ada orang-orang ruba shaimin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa yang dia dapatkan hanya rasa lapar dan rasa haus. Yang lain tidak dia dapatkan. Pahala tidak dia dapatkan. Tapi rasa lapar dan rasa haus saja yang ia dapatkan. Kemudian di dalam hadis lain disebutkan man lam yada' qaula dzur wal amala bihi. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, puasa masih tetap berkata dusta, puasa masih terus bohong, maka Allah tidak butuh dia untuk melakukan puasa. Atau di dalam hadis lain disebutkan puasa itu bukan hanya menahan dari makan minum saja, tapi puasa juga menahan diri dari perkataan yang sia-sia, perkataan yang berbau mesum atau berbau hal-hal yang tidak benar. Karena kalau seandainya pun dalam kondisi puasa kita ada yang memanas-manasi kita, memancing rasa marah kita, hendaknya kita katakanlah aku sedang puasa. Tentunya dalam hal ini termasuk bagi kita yang memiliki media sosial, berbagai media sosial, kadang-kadang kita menghabiskan waktu kita berjam-jam di masa puasa itu. Kita habiskan waktu kita untuk bermain media sosial. Kita berkata di situ dengan perkataan-perkataan yang tidak berguna. Kita melakukan hal-hal yang di situ perkataan yang terkadang tidak mengenal lagi batasan antara remaja laki-laki dan remaja perempuan. Kita habiskan waktu kita hanya untuk bermain PS dari pagi sampai siang, siang sampai sore. Ini sungguh sia-sia bagi anak-anak muda sekalian. Makanya supaya kita dapatkan keberkahan di bulan Ramadan, ada amalan-amalan yang sebaiknya kita lakukan selama bulan suci Ramadan ini. Pertama di antaranya, kalau mau puasa kita benar, yaitu kita melaksanakan sahur dan mengakhirnya sampai mendekati waktu azan subuh datang. Jadi sahur itu tidak dilakukan di jam 11 malam atau jam 10 atau jam 1. Sebaiknya sahur ditunda sampai mendekati waktu azan subuh. Meskipun hanya dengan segelas air atau sepotong roti. Kenapa? Karena di dalamnya ada keberkahan. Orang-orang yang tidak bersantap sahur, dia akan kehilangan keberkahan, dia kehilangan pahala, dia kehilangan kebaikan-kebaikan yang didapatkan di masa sahur ini. Kemudian bagaimana puasa yang baik? Segerakan berbuka ketika datangnya azan. Jangan menunda-nunda, apalagi menunda sampai malam, apalagi dengan membayangkan semakin ditunda berbuka semakin besar pahala. Tidak sama sekali. Itu justru menyalahi puasa yang diajarkan Rasul. Kita harus berbuka pas begitu azan maghrib ini datang. Kemudian apalagi amalan-amalan yang dianjurkan kita untuk lakukan? Di antaranya adalah memberi fattor, memberi iftar atau memberi makanan bagi orang-orang yang berpuasa. Nah, orang berpuasa ini kita berikan kepada mereka puasa, ganjarannya kita akan dikopikan pahala orang tadi dan kemudian diberikan pahalanya kepada kita. Pahala dia tetap tinggi sebagaimana dia puasa, tapi kemudian digandakan dan gandaannya ini diberikan kepada kita, orang yang memberi bukaan kepada orang yang berpuasa. Ingat, orang yang berpuasa. Sedangkan orang yang tidak berpuasa tentu tidak kita berikan bukaan sama sekali. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang harus kita lakukan di bulan puasa? Di antaranya kita membaca Al-Qur'an, membaca maknanya dan mentadaburinya. Kita lihat ayat-ayat Al-Qur'an itu dengan kebenaran-kebenarannya dan sebagainya. Termasuk di dalamnya kita dianjurkan juga untuk mencapai puasa yang berkualitas. Kita jalankan sholat wajib kita tingkatkan kualitas ibadah sunnah kita, jumlahnya maupun kualitasnya. Termasuk mendirikan sholat tarawih di malam hari. Karena mendirikan sholat tarawih berjamaah di malam hari bersama imam sampai selesainya dia melaksanakan sholat tarawih akan diberi pahala seolah-olah kita menegakkan qiyamul lail sampai subuh utuh secara keseluruhan. Kemudian apalagi yang dianjurkan dalam bulan suci Ramadan? Di antaranya adalah memperbanyak sedekah, infak dan berbagi harta kepada yang lain. Karena hakikatnya
harta yang kita bagi untuk orang lain, harta yang kita sumbangkan di jalan Allah, bukan harta hilang, tapi itu harta yang kita titipkan. Nanti akan kita ambil ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad itu adalah orang yang dermawan. Dan ketika datangnya bulan Ramadan, sangat luar biasa dermawannya itu. Sangat berlipat ganda dalam suasana Ramadan karena kebaikan yang ada di dalam Ramadan. Dan bahkan Nabi pernah menyebutkan, sedekah yang paling baik adalah sedekah yang dilakukan di bulan Ramadan. Bagaimana? Anda tidak tertarik melakukannya? Kita nggak usah berpikir tentang bagaimana persiapan beli baju baru, bagaimana nanti makanan di hari raya Lebaran. Tapi yang kita pikirkan, sebanyak apa saya harus bersedekah untuk bulan Ramadan ini. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita dapatkan dalam bulan suci Ramadan ini. Termasuk diantaranya kita dianjurkan melaksanakan i'tikaf. I'tikaf ini menetap di masjid selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Baiklah para jamaah, mari kita isi hari-hari terakhir kita, hari-hari bulan puasa Ramadan ini dengan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Ada orang mengatakan lebih baik kita tidur saja daripada melakukan dosa. Tidak, ini sebuah kekeliruan. Yang Nabi ajarkan kepada kita adalah isi bulan puasa Ramadan dengan kebaikan-kebaikan tadi. Kita jaring silaturahim dengan kerabat kita yang selama ini mungkin kurang baik. Kita lakukan kebaikan-kebaikan, membaca, mengaji Al-Quran, mendirikan sholat, kemudian berbagi harta, memberi bukaan bagi orang puasa, membantu orang-orang yang lemah. Semoga dengan demikian puasa kita akan mengangkat kita kepada derajat takwa. Dan puasa inilah yang akhirnya membawa kita masuk ke dalam surga. Semoga kita dipertemukan bersama Rasulullah dan para sahabatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.